Halo men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas lanjutan keseruan cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel ini. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini langsung diperlihatkan siluman ular putih pun berganti kulit. Di sana terlihat perlahan-lahan kulitnya pun terkelupas dan badannya semakin membesar. Proses ganti kulit adalah proses di mana mereka siluman ular menjadi lebih besar dan kuat. Dan dia tidak pernah merasakan ganti kulit yang begitu menyenangkan. Karena ganti kulit kali ini kekuatannya memuncak dalam sekejap. Dan wujud terakhirnya sangatlah cantik baginya. Suaminya yang melihat proses pergantian kulit istrinya itu pun terheran-heran. Begitu juga Tan Sanzang dan murid-muridnya. Tan Sanzang pun heran karena jiwa siluman yang meningkat pesat. Bailong dan Xiao Yu pun juga kagum dengan pertumbuhannya yang besar. Terutama itunya, kata Bailong. Sedangkan Sun Wukong, dia sudah mengira ini hanyalah perbuatan Yuan Shi Tianzun yang mampu meningkatkan kekuatan siluman dalam sekejap. Hu Qing pun berbicara tentang Yuan Shi Tianzun. Tubuh aslinya padahal ada di tempat lain, tapi arwahnya bebas berkeliaran. Dan sedangkan di siluman ular, dia pun memanggil nama Tianzun. Mereka ternyata membuat perjanjian. Yuan Shi Tianzun mendapatkan wanita naga dan sisanya untuk sang siluman ular. Yuan Shi Tianzun pun juga tidak lupa mengingatkan sang siluman ular untuk memujanya, karena dia akan mendapat ketenangan dan kebahagiaan yang tidak pernah sang ular rasakan. Sang siluman ular pun menyetujuinya dan dia berkata dia tidak akan mengecewakan Yuan Shi Tianzun. Lalu sang ular pun mengeluarkan semangat bertarungnya dan itu membuat air yang ada di bawahnya bergelombang. Suara teriakan sang ular pun sangatlah menekan telinga dan Tan Sanzang berkata, karena sang ular sudah menerima godaan dari arwah kegelapan, maka dia tidak akan bisa kembali lagi. Tapi bagi sang ular, di kehidupan itu haruslah mengejar kebahagiaan. Dan dia bertanya pada Tan Sanzang, kalau dia pergi ke surga barat, apa yang akan dia dapatkan? Pasti, orang-orang di dunia tidak akan berterima kasih pada Tan Sanzang. Tan Sanzang pun berkata, dia pergi ke surga barat untuk menyelamatkan jiwa yang terperosok sepertinya. Namun, sang siluman ular pun berkata, dia sekarang sangatlah baik dan tidak perlu bantuannya. Namun bagaimanapun dia harus berterima kasih padanya, karena kalau tidak Yuan Shi Tianzun tidak akan datang mencarinya. Tan Sanzang pun berkata itu tidak perlu, asalkan sang siluman ular senang, itu tidak masalah. Dan dia bertanya apakah dia sudah bisa pergi. Namun sang ular berkata tidak boleh dan dia mengeluarkan sinar untuk mengenai mereka. Mereka semua pun menghindari sinar-sinar itu. Namun Sun Wukong pun tidak. Dia melompat ke arah sang siluman dan berkata, sudah hidup kembali, tapi masih tidak berubah. Kali ini kamu tidak akan seberuntung itu. Namun bagi sang ular, dengan kekuatannya saat ini, sang kera di matanya tidak ada apa-apanya. Dia pun langsung melilit Sun Wukong dengan rambutnya. Setelah Sun Wukong terlilit ular-ular kecil yang itu adalah rambutnya, dia pun mengeluarkan sinar racun pembatu. Dan seketika Sun Wukong yang terkena itu pun berubah menjadi batu. Lalu dia pun melempar Sun Wukong ke dalam air. Sun Wukong pun tidak berdaya dan langsung tenggelam di dalam air dengan tongkatnya. Bailong yang melihat itu pun khawatir sebenarnya. Namun dia juga dikejar oleh siluman-siluman bunga matahari. Ternyata siluman-siluman goa datang karena teriakan ular putih tadi memanggil mereka. Semua siluman pun datang dan mengepung Tan Sanzang beserta murid-muridnya.
Lalu sang siluman ular pun berkata kalau dia adalah Ratu Goa Kyongki dan dia meminta para siluman-siluman yang ada di sana untuk membunuh Tan Sanjang beserta murid-muridnya. Dan dengan sekejap para siluman-siluman itu pun menyerang mereka semua. Tan Sanjang pun berteriak untuk melindungi Xiao Yu dan keluar dari kepungan mereka. Terlihat Bai Leng dan Yihu pun digigit oleh siluman-siluman itu. Mereka pun bertarung dan satu demi satu siluman-siluman itu dihabisi. Namun sayangnya saat Yihu menyerang salah satu siluman, Yihu pun dimasuki oleh Yuan Shi Tianzun dalam bentuk apinya. Yihu pun kesal karena Yuan Shi Tianzun masuk ke dalam pikirannya. Saat sedang lengah, salah satu siluman pun memeluk dan menggigit Yihu. Untungnya Zhu Baji pun datang untuk menyingkirkan siluman itu. Dia pun bertanya pada Yihu apakah Yihu baik-baik saja dan kenapa dia bengong. Tapi Yihu tidak mengaku dan mengatakan itu tidak apa-apa. Sedangkan di sisi paman Yuan Zhen, dia sedang ditolong oleh Tan Sanjang. Sang paman pun tidak menyangka kalau istrinya berubah seperti itu dan dia meminta maaf pada Tan Sanjang. Namun di sela-sela percakapan itu datanglah sang ratu siluman ular tepat di depannya. Sang ular pun berkata kalau dia menganggap paman itu adalah mantan suaminya. Sang paman pun akhirnya mengingatkan ke sang ular bagaimana dia memperlakukan sang ular dulu. Dan kenapa sekarang malah dia membalasnya seperti ini. Karena sang ular membuat Goa Kyongki yang mereka bangun bersama menjadi neraka di atas dunia. Sang ular pun tertawa mendengar perkataan paman Xuan Zhen. Sebenarnya dia tidak berubah, dia hanya tidak menekan hawa nafsunya lagi. Sebenarnya dia benci pada sang paman karena sesungguhnya dia tidak menarik. Dan sebenarnya mereka tidak memiliki masa-masa bahagia. Itu semua adalah ilusi, padahal dia tidak menyukainya sama sekali. Namun sebaliknya, sebenarnya yang menarik di matanya adalah Tan Sanjang. Dia sudah suka pada Tan Sanjang pada saat bertemu, tapi Tan Sanjang menolaknya. Dan itu adalah alasannya tidak memakai jalur kincir air dulu. Dan sang siluman ular sekarang meminta Tan Sanjang untuk menyetubuhinya agar melahirkan anak-anak bersamanya. Dan dia akan memaafkan Tan Sanjang. Tapi Tan Sanjang pun berkata tidak, dia harus melupakan pikiran itu. Sang ular pun kesal dan berkata saat ini Tan Sanjang sudah tidak ada yang melindungi. Jadi Tan Sanjang tidak bisa menolak lagi. Namun menurut Tan Sanjang dia salah. Sun Wukong yang tadi membatu sebenarnya hanya tidur sebentar. Dan tiba-tiba muncul gelombang air yang sangat besar tepat di belakang Tan Sanjang. Perlahan pun sosok raksasa keluar dari air itu. Dan dia berkata pada siluman ular kalau membuatnya membatu adalah ide buruk. Karena dia memang lahir dari batu. Dan itu adalah Sun Wukong. Sang guru pun bertanya apakah Sun Wukong tidak ada masalah. Dan bagi Wukong itu tidak masalah sama sekali. Dan dia pun meminta sang guru untuk pergi dan menyerahkan ular ini padanya. Sang ular pun kaget melihat Sun Wukong tidak apa-apa. Dan dia mengakui kehebatan Wukong. Tapi Wukong haruslah mati di tangannya. Wukong pun dengan kesal berkata, ternyata sang ular belum mengenal lawannya. Karena meski Tianzun sudah mengeluarkan kemampuan terbaiknya, dia tetap tidak bisa menandingi Sun Wukong. Sang ular pun mengatakan Wukong sangat sombong dan dia langsung menyerang Sun Wukong dengan buntutnya. Namun sayangnya buntutnya pun bisa dihentikan oleh Sun Wukong. Lalu sang ular pun melilit badan Sun Wukong, namun Sun Wukong pun mencekiknya. Dengan seluruh amarahnya, Wukong pun akhirnya membanting siluman itu ke air dengan kencang. Namun, sang ular pun juga tidak mau tinggal diam. Dia pun mengangkat tubuh Sun Wukong dengan badannya dan membantingnya juga. Wukong yang makin kesal pun akhirnya mengangkat tubuh dari sang ular dan melemparnya ke tebing. Sang ular pun terbentur tebing itu sampai bebatuannya hancur berkeping-keping. Dia pun akhirnya mengakui kekuatan Wukong sangatlah mengerikan dan dia harus mencari kesempatan untuk menusuk jantungnya dengan ekor beracunnya. Sun Wukong pun semakin marah, dia memukul dadanya dan berteriak siluman ular.
Biar kutunjukkan kemampuanku. Dan sang ular yang mendengar itu pun tidak mau diam saja. Dia langsung bergerak mendekati Sun Wukong. Namun sayangnya, adegan pun dibawa kembali ke sisi Tan Sanzang. Di sana terlihat Paman Yuanzheng meminta Tan Sanzang beserta murid-muridnya untuk kembali naik ke rakit. Dan dia akan mengalirkan kincir air itu agar mereka semua bisa melewati sungai di jalur iblis itu. Tan Sanzang pun bertanya bagaimana dengan sang paman. Dan paman itu berkata itu tidak perlu khawatir, karena dia akan selamanya tinggal di gua itu. Dia pun mendorong Tan Sanzang dan memintanya cepat pergi. Lalu sang paman pun berkata sedikit menyedihkan kalau dia selalu terjebak dalam harapan yang tidak pernah ada. Sesuatu yang hilang mana mungkin bisa kembali lagi sebenarnya. Dan dia terlalu bodoh. Lalu sang paman pun dengan cepat lompat ke arah pilar kincir air. Tan Sanzang pun langsung berteriak kepada murid-muridnya untuk kembali ke rakit dan dia akan masuk ke jalur kincir air. Semua murid-muridnya yang mendengar itu pun akhirnya dengan cepat bergegas mendekati rakit. Dan sang paman berkata, sebagai senior, ini satu-satunya hadiah yang akan dia berikan pada Tan Sanzang. Biarkan jalur kincir air itu mengantarnya ke tempat jalur iblis yang lain. Dan murid-muridnya semua pun sampai di rakit itu. Dan seketika air-air di sana pun bergerak lagi. Dan itu membuat rakit itu bergerak semakin cepat. Tan Sanzang pun meminta murid-muridnya untuk duduk dengan baik. Namun sayangnya chapter ini pun berakhir. Gimana nih sensasinya naik rakit nih di kincir air? Langsung tonton kelanjutan videonya ya kawan. Terima kasih juga untuk like dan subscribe kalian ya. Dan sampai jumpa.